apa kabar semuanya? Saya Hanif Abbas dan saya sudah ber, ya memulai berkecimpung di dunia dance itu dari tahun 97 aktifnya, maksudnya seriusnya. Tapi kalau untuk dance sendiri saya udah mulai dari kecil. Jadi memang dari umur 11 tahun pun saya sudah pernah perform di panggung besar, terus ada penonton gitu. Saya udah mulai perform di umur 11 tahun. Terus sebelumnya juga saya sempat sekolah di Sydney, Australia. Itu saya sudah mulai berkecimpung sama kegiatan-kegiatan di sekolah ya, di sekolah. Jadi saya itu sempat ya kalau itu seru-seruan sih, masih anak-anak jadinya nggak terlalu bisa dihitung lah gitu. Tapi Jadi, tepatnya nih Mas, kapan Masnya kenapa sih kok bisa tertarik gitu loh ke dunia hip hop, dunia dance? gitu itu sebenarnya balik lagi ke apa ya, ini kan sebenarnya kita semua ngedance itu karena hobi ya kan, karena kita suka sama musik yang memang menggerakkan badan kita, dan kita ini jadi orang yang memang ngedance itu karena memang terbawa sama tren juga, sama jenis-jenis musiknya. Nah, memang musik kayak black music atau hip hop music itu yang menarik diriku untuk bisa terjun ke tarian-tariannya. Salah satunya adalah b-boy gitu. Nah, Mas Handi kan tadi cerita sebenarnya udah dari kecil mulai nari di depan panggung, tapi mulai serius itu tahun 97 ya. Nah, momen apa sih yang bikin Mas Handi itu di tahun 97 tuh benar-benar saya mau serius untuk nari gitu? Momen apa? Momen penting apa? Sebenarnya waktu itu animo juga ya. Misalkan memang kita tuh kayak mulai ngedance serius itu bisa dibilang saat kita sudah ada tuntutan, dalam artian kayak kita udah mulai berkecimpung untuk mencari uang di situ, atau ada bayaran secara profesional gitu kan. 97 itu kita membangun karir, membentuk aku bisa bilang tahun 97, karena tahun 97 itu sebenarnya kita memulai satu tim yang namanya Jakarta Breakin. Jakarta Breakin ini salah satu tim hip hop era 90-an akhir itu. Jadi ini bisa dibilang momentumnya saya menyebut 97 karena itu. Tapi sebenarnya kalau mulai, mungkin saya dari tahun 95 akhir, 96 udah mulai tuh latihan, nongkrong, ngedance gitu udah mulai. Tapi 97 tuh kru itu terbentuk. Jadi saya jadikan momentum. Nih 97 saya serius memulai tim bersama teman-teman namanya Jakarta Breakin. Belum ada b-boy itu, belum ada yang lain-lain gitu. Jadi awalnya dari satu tim, di mana ketika jadi satu tim itu mungkin mulai muncul rasa tanggung jawab untuk satu sama lain, terus mulai ada kebutuhan juga. Terus gimana sih maksudnya bisa ada feeling bahwa, aduh gue bisa nih hidup dari dunia tari? Secara kan di zaman waktu itu tuh kayaknya sangat tidak menjanjikan gitu ya Mas ya. Kalau orang yang nari, apalagi lebih ke arah kalau kita bilang cowok gitu ya, sampai sekarang kan kadang-kadang cowok tuh kok cowok ngedance sih gitu, masih ada stereotype kayak gitu apalagi mungkin di zaman tahun-tahun segitu tuh kayaknya masih nggak banget ya, buat apa nggak bisa buat hidup gitu ya. Iya, itu sih sebenarnya menjadi stigma dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga, mungkin masih stigma itu masih tetap ada. Cuman memang sekarang konotasi dance itu sudah mulai berubah dengan banyak arah, walaupun tetap kadang-kadang orang masih ada yang melihatnya sebelah mata gitu. Jadi memang seru-seru aja sih, tapi tetap kita nggak peduli sama orang bilang apa gitu. Ya kita dance karena kita passionate aja, dan memang salah satu hal yang positif juga sih, daripada era-era itu tuh ada banyak juga tawuran ya kan, ada banyak juga orang-orang yang terlibat sama narkoba. Kayaknya nggak keren gitu. Kalau ini kayaknya sehat, keren gitu. Walaupun ya kadang dibilang oleh juga enggak sebenarnya. Jadi tawurannya pakai dance nih lebih keren. Nah iya, tawurannya mungkin lebih positif ya. Lebih positif ya. Jadi ada kayak model kayak battle gitu kali ya. Iya, benar. Gitu. Jadi battle itu karena lagi innya juga gara-gara
tahun 97 lagi mulai hip hop muncul lagi, Run DMC lagi ngeluarin lagu baru. Ada grup hip hop namanya Run DMC, dia ngeluarin lagu baru namanya It's Like That gitu. Terus ada video klipnya tuh breakdance gitu yang emang wow banget gitu. Benar. Itu jadi Terus belajar. Akhirnya kita Belajar lagunya. gitu. Pernah nggak sih collab sama koreografer yang Mas Hami suka? Ada beberapa sih pengalaman bukan duet, tapi aku membantu koreografer ternama. Jadi ada koreografer namanya Luang Ki, itu dari New York. Dia koreografernya Beyonce, koreografernya sempat kerjasama sama banyak artis-artis di Amerika. Nah itu sempat kita kemarin bekerja sama dia, ada Kiki Torres, terus banyak. Waktu itu kesempatannya waktu kita lagi sering bantuin Indah Dewi Pertiwi. Ya aku tuh diajak sama teman-teman menjadi salah satu panitia, jadi aku juga bantuin mereka gitu. Itu berkesan banget pas dia Mas ya. Pernah nyangka nggak sih maksudnya, collab sama koreografer ternama gitu loh? Sebenarnya to be honest, aku nggak ngebayangin kehidupan yang maksudnya sekarang sampai kemarin aku sempat ditawarin menjadi director, terus menjadi director sebuah pertunjukan di Tokyo Metropolitan Theater. Itu kan tempat yang luar biasa banget. Tadinya aku mikir ini kesempatan ini nggak pernah terpikirkan gitu, nggak pernah saya bermimpi untuk bisa menjadi seperti itu. Karena memang dulu sebatas membuat komunitas itu hanya karena hobi gitu, karena memang seneng sama hal ini, jadi melakukannya dengan hati gitu. Nah, terus Mas, ini ada salam nih Mas, sambil nyela dari Ramon di Riau. Aku penggemar beratnya Mas Hamdi, baik, keren, terus cakep lagi. Ya ampun. Mas, Ramon Riau tuh luar biasa, dia dukung acara dance Extreme Video Challenge yang ada di Kemenpora. Dia udah kirim 3 atau 4 video. Oh, keren banget. Ini pengen juga ngajakin teman-teman yang ada di Step Up, sama Miss Elsa kan salah satu orang yang penting di BIPC ya. Kali nanti teman-teman bisa ikutan join juga, iklan dikit boleh ya, karena ini support dari pemerintah. Tadi kan ada yang nanya tuh soal pemerintah kan. Nah itu pemerintah ini sekarang mendukung loh kegiatan kita, dan memang mereka bukan yang bisa mendukung secara full, tapi mereka bisa kasih kegiatan. Sekarang kan kita lagi nggak boleh berkegiatan di luar atau ada event nggak boleh dulu, tapi mereka dari Kemenpora itu mewadahi ada Extreme Video Challenge. Jadi teman-teman ada kategorinya banyak, bukan hanya hip hop, ada tradisional, modern, jadi balet, apapun kontemporer boleh masuk join. Join ya, senang banget ya kayaknya sekarang kalau misalkan kita boleh sharing di support pemerintah gitu ya, walaupun dalam hal kecil apapun gitu ya. Tapi any kind of support kan kita happy banget gitu. Iya, benar banget. Asik banget nih, apalagi dengan Kemenpora bisa support kita, bisa anak-anak juga, kita semua juga bisa tetap ngedance ya. Gitu. Terus Mas, ini kalau dance experience nih, kita ngomong-ngomong dance experience, apa sih yang Mas pikirkan mengenai hip hop di Indonesia tuh pertama kali gimana sih? Kan kita pengen tahu nih, Mas Hamdi secara termasuk, kalau kita bilang orang hip hop bilang old generation gitu ya, yang tahu dulu awalnya. Karena udah ubanan ya, jadi old generation. Nah, itu hip hop di Indonesia tuh gimana sih perkembangannya sih Mas gitu? Hip hop di Indonesia itu perkembangannya sebenarnya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Tapi memang sekarang kalau bisa dibilang, apakah hip hop itu udah menjadi kultur di Indonesia? Apakah hip hop itu udah menjadi sesuatu yang yang baik-baik? Ibaratnya kayak mendukung industri kreatif kah? Nah itu sebenarnya hip hop ini sekarang di Indonesia positioningnya adalah sebagai budaya luar yang kita serap, yang kita ambil baik-baiknya saja demi kelangsungan kita untuk bisa berkoneksi sama teman-teman atau dengan global culture dunia gitu. Karena sekarang hip hop menjadi salah satu alasan dunia itu dalam kedamaian. Maksudnya hip hop itu kita pengen seluruh dunia orang satu sama lain bukan saling perang tapi saling damai, saling
eksplorasi, exchange secara bahasa, exchange secara gerakan. Nah itu dengan hip hop. Jadi bisa hip hop ini juga salah satu dance ini juga jadi salah satu alat diplomatik ya akhirnya ya untuk Perkenalan, kumpul antar bangsa gitu. Itu juga bisa dibilang dengan hip hop bisa. pemimpin negaranya lagi ribut atau apa, anak-anak hip hop tetap jadi satu gitu ya. Tetap Walaupun ada persaingan, karena manusia memang suka bersaing. Manusia itu kompetitif, makhluk sosial, tapi juga kompetitif. Jadi memang persaingan ini harus ditaruh di sebuah tempat yang sportivitasnya tinggi. Jadi salah satu alat atau salah satu wadah ya, hip hop itu menjadi wadah juga buat teman-teman berkompetisi, tapi tetap sportif. Makanya sekarang hip hop sudah menjadi salah satu cabang di Olimpik. ya keren banget loh Mas. Udah di B-boy, udah ada di Olimpik. Genre yang bisa jadi cabang di Olimpik atau mungkin di Indonesia juga ya. Kalau nggak salah dance sport ya. Betul, dance sport sekarang sudah ada cabang B-boy. Kita jadi orang yang ngebantu IOD untuk bisa ngejalanin SEA Games dan breaking ini bisa ada di IOD, itu B-boy Indo membantu juga. Gitu. I see. Jadi dari pemerintah udah mulai pengen support kita juga. Terus tadi Mas Hamdi juga cerita bahwa hip hop itu di Indonesia adalah budaya dari luar serapan supaya kita bisa menjalin persahabatan dengan dunia global kayak gitu. Jadi supaya kita juga tetap damai, semuanya bisa bareng-bareng, bisa bersatu demi perdamaian. Nah, terus Mas Hamdi itu kan di Indonesia untuk hip hop itu kan udah lama banget nih. Gimana perbedaannya hip hop yang zaman dulu dengan yang zaman sekarang? Terus saya juga pengen tanya, jadi zaman sekarang itu kan banyak banget seperti K-pop ya, K-pop itu banyak banget. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat gerakan K-pop itu juga mirip loh sama hip hop. Bener nggak? Jadi itu bener atau enggak sih? Jadi itu sebenarnya gimana itu antara hip hop dan K-pop gitu? Oke. Yang pertama, kalau hip hop itu bedanya yang dulu sama sekarang itu masalah era. Memang kalau hip hop itu terbagi menjadi beberapa era. Hip hop itu ada old school, middle school, sama new school. Jadi era-era itu kita harus pelajari berdasarkan hip hop di musik yang zaman dulunya seperti apa, itu disebut musik old school, atau kayak hip hop yang dengan gaya era masa lalu. Lalu middle school itu ada di pertengahan era sebelum masuk sekarang, dan new school. New school tuh udah mulai yang baru-baru, gaya-gayanya ada gaya-gaya buatan baru, karena hip hop kan memang lahir dari musiknya. Nah, kalau bedanya hip hop sama K-pop itu sebenarnya bedanya dari musiknya. Jadi kalau gerakannya, kalau kita bicara dari sisi gerakan, memang banyak gerakan-gerakan K-pop itu yang mengadopsi atau terinspirasi sama gerakan-gerakan dari hip hop. Tapi secara ideologi atau fundamental filosofi geraknya itu beda. Kalau K-pop kan lebih banyak hand sign gitu kan, terus lebih banyak kayak, tapi ada beberapa juga yang terinspirasi dari gerakan-gerakan street dance. Jadi kalau K-pop menurut aku lebih ke anime, bukan sekedar ada baku gaya K-pop gitu. Kayaknya itu lebih ke arah music genre gitu. Jadi karena musiknya seperti itu, banyak kan pakai musik Korea kali ya Mas ya. Jadi lebih kadang-kadang orang suka ribut, kalau terutama anak-anak nih, yang anak-anak muda yang mungkin SD lah, SMP lah gitu, mereka yang nanya, aku mau K-pop, tapi gerakannya pengennya kayak hip hop gitu kan. Terus kadang-kadang kita sendiri bingung juga akhirnya ya, kalau misalnya kita sebagai awam juga kita bingung gitu. Terus kelihatannya juga ya kayak tadi Jessica bilang gitu, kok kelihatannya kayaknya agak mirip gitu ya. Jadi makanya bedanya apa sih gitu. Ini kalau mau bedain hip hop sama K-pop, lihat musiknya. Kalau musiknya hip hop itu memang dia bisa dibilang, kalau K-pop adalah musik, kalau hip hop belum tentu musik. Hip hop itu bisa terjadi kultur. Graffiti juga bisa dibilang itu elemen dari hip hop. DJ itu elemen dari hip hop. Jadi ada beberapa. Kalau hip hop itu kultur, gitu. Hip
K-pop itu WAVE. WAVE itu seperti movement lah, K-pop, Korean pop. Karena emang asalnya dari Korea. Ya. Oke, paham sekarang Mas. Kalau ada yang nanya kita bisa jawab nih sekarang. K-pop memang dibuat untuk industri kalau menurut aku. Oh. Ya, industri yang didukung sama pemerintah. Industri musiknya, industri video klipnya, industri filmnya, industri mereka punya manufaktur supaya mengangkat handphone, mengangkat semua brand-brand Korea menjadi keren dengan anak muda yang berwarna dan musik-musik yang digandrungi anak-anak zaman sekarang. Mereka berhasil. Indonesia belum ada nih Indopop, gitu nggak ada. Semoga ada ya, bentar lagi ya. Ya, harus ada sesuatu yang benar-benar mencerminkan bangsa kita kalau membuat seperti itu. Yang pasti PR-nya banyak gitu. Tapi kita juga sering lihat sih Mas, maksudnya bangga juga ya kalau misalkan kadang-kadang kita di luar nih ngelihat kalau kita bilang mungkin lebih ke fusion kali ya, yang hip hop dicampur tradisi, yang wah luar biasa banget nih orang-orang luar ketika ngelihat wah Indonesia banget gitu ya. Entah mungkin kadang-kadang saya suka nonton nih anak-anak hip hop pakai ada kultur dari tradisi Indonesianya yang dia pakai, entah Betul. musiknya itu keren banget loh. Entah gerakannya, entah gimana gerakannya tuh ada hip hop sama tradisionalnya gitu kadang-kadang. Betul. Memang kalau yang gabungan itu sebenarnya jatuhnya ke kreasi. Jadi kalau tradisi sendiri memang ada, tradisi kan culture ya, bahasa Inggrisnya tradisi itu culture, jadi kayak hip hop, ada pakemnya. Indonesia tuh punya sesuatu yang namanya kayak hip hop juga, tapi Indonesia udah dari dulu udah ada. Ya. Dan udah banyak, ada tradisi tari Jawa, ada tradisi tari Padang, dan Aceh dan lain sebagainya macamnya. Tradisi ini punya pakem-pakem dan punya ideologi atau filosofi gerak. Filosofi geraknya misalkan gerakan menyambut raja. Ini ada pakemnya, ada gerakan-gerakannya, ada macam-macam dari segi nama, musiknya harus seperti apa, pakaiannya harus gimana, itu ada pakemnya. Nah, saat tradisi ini dibawa, ditempel sama hip hop, itu menjadi kreasi. Atau tradisi pun tiba-tiba ditarikan secara bebas tanpa mengindahkan pakem, ini disebutnya tarian kreasi tradisi. Jadi bukan tarian tradisi semata. Sama lah kalau misalkan kita ngomongin balet, mungkin Miss Elsa lebih pakar nih ya kalau ngomongin balet. Misalkan yang ngomongin balet itu kan sebenarnya pakem ya, ada step-stepnya, ada posisi 1 sampai sekian. Tapi kalau kita ngomongin yang udah kreasinya mungkin itu jazz gitu. Itu seperti itulah, sama sebenarnya. Jadi memang banyak modernisasi. Nah, hip hop ini kultur yang memang terjadi di Amerika karena percampuran, ada urbanisasi. Ada yang namanya tari salsa, ya kan? Ada Cuban, ada African dance, ya kan? Ada macam-macam, akhirnya disatuin, lahirlah gerakan-gerakan yang menjadi pakem tapi dibalik yang tadinya metal. Lain digabung jadi hip hop. Nah, kalau di Indonesia mau gabungin tradisinya, ngambil, nyomot, kita bicara tadi kan ngomongin tradisi sama hip hop terus bisa bawa ke mancanegara, itu akan membuat kita menjadi identity hip hop kita lebih kuat. I see. Jadi kalau kita keluar tapi kita nggak punya identity, maksudnya itu cuma belajar dari luar tapi kita nggak belajar tarian tradisi Indonesia gitu kan, atau nggak mencampurkan, paling nggak secara visual, paling nggak secara pakaian, ya kita akan sama mereka dan kalah kemungkinan besar. Karena we're not bringing something new ke mereka. Ya, jadi kita bawa sesuatu yang mereka juga punya gitu ya, yang sama kayak mereka. Jadi apa bedanya kita gitu ya? Gitu. Benar. Pertanyaan bagus nih Mas Hamdi. Yes. Impian Mas Hamdi apa di masa depan? Wis. Oke, aku kalau ngomongin impian, pengennya Indonesia ini punya industri yang bisa saling membesarkan satu sama lain. Industri dance ini, industri hip hop dance, industri sportainment di bidang dance, competition dan lain sebagainya macamnya, ini bisa saling membesarkan dan dilihatnya sebagai sesuatu yang positif. Karena sekarang banyak juga orang yang terbelenggu sama kulturnya,
tapi tidak melihat bahwa kultur itu bisa besar dengan kayak sekarang dance itu udah masuk ke Olimpik ya kan, udah masuk ke ranah-ranah yang banyak, udah ada kompetisinya. Ini kan berarti pelebaran dari yang tadinya cuma kultur di Bronx, tapi sekarang membesar. Nah kita itu jangan takut untuk bikin inovasi, untuk bikin suatu wadah atau komunitas atau organisasi yang baik, terorganisir supaya ini bisa saling support. Misalkan gimana caranya kita menjadi pelatih, oh mungkin ada sistem pelatihan yang bagus, pelatihnya seperti apa, pelatihnya dilatih. Nanti orang kalau misalkan mau jadi dancer harus ada step by stepnya, ada edukasinya, ada akademinya, dan itu menurut saya buat teman-teman jangan khawatir, sebagai pelaku dance itu bisa punya karir di sini sebagai pelaku ngajar, sebagai orang yang tampil di dunia entertainment. Jadi banyak sekali sasarannya, bukan hanya cuma hobi aja, tapi juga kalian bisa menciptakan event nanti, atau kalian bisa menciptakan sekolah juga. Dan impian saya tuh jadi semuanya saling dukung dan saling membesarkan. Jadi kita juga yang pertama kali ibaratnya berusaha membangun, naruh batu pertamanya untuk bisa besar, itu akhirnya juga pasti akan keangkat karena teman-teman semua akhirnya maju gitu. Saling support ya, jadi impiannya sih apa yang udah dibangun nih sama Mas Hamdi dan yang para founder yang lain, yang mungkin timnya Mas Hamdi di B-Boy Indonesia, itu tuh bisa membuahkan hasil gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu berdarah-darah kali ya Mas Hamdi ya, kenalin B-Boy gitu ya, di Indonesia gitu, kenalin B-Boy di tahun segitu gitu kan, belum populer tapi tetap terus memperkenalkan, merangkul banyak komunitas, pasti itu juga nggak gampang ya. Tapi harapannya Mas Hamdi itu bisa berbuah manis untuk semua, untuk jadi semuanya bisa bersatu, untuk membangun kultur hip hop juga lebih positif ya. Jadinya hip hopnya nggak dipakai buat tawuran ya Mas ya, dipakainya buat saling support. Sekarang gini, mungkin teman-teman juga punya geng-gengan masing-masing nih. Kalau yang aku lihat, geng hip hop di Jakarta ada geng hip hop ini, geng hip hop itu. Nah itu geng-gengan, ada gap, nggak boleh tuh, harus saling bisa akulturasi lah, saling berteman gitu, saling mensupport, saling mendukung, saling muji. Wah keren ya kalian, oh coba kita juga bisa gini. Jadi saling membesarkan satu sama lain dan saling mendukung. Aku rasa kalau energi positif ditularkan satu sama lain, itu jadi lebih baik ya, karena jangan sampai nanti yang menyebar itu cuma hatred gitu, kebencian itu harus kita hindari. Karena sekarang yang merusak anak muda itu adalah elemen-elemen kebencian. Jadi di dalam hip hop ditaruh elemen kebencian, di dalam sport ada elemen kebencian. Itu harus dihindari. Lebih ini ya, maksudnya lebih ke tujuan awalnya ya Mas ya. Betul. Ngomong-ngomong tentang B-Boy Indo, berarti motivasi utama Mas Hamdi bikin B-Boy Indo tuh apa? Ya itu tadi. Untuk menjadikan Indonesia itu bersatu gitu dalam forum komunikasinya, palingnya saling kenal satu sama lain. Jadi secara Indonesia ini kan luas. Tadinya mereka terpecah belah. Mereka ada hip hop di Solo, ada hip hop di Kalimantan, di Aceh. Mereka nggak saling kenal. Tapi karena ada B-Boy Indo, dan alhamdulillah kita waktu itu kerja sama TV ya, televisi pada eranya, kita akhirnya kita bisa buat event yang mengumpulkan semua orang-orang itu di Jakarta atau di manapun event yang kita adain. Makanya ada salah satu program namanya Break Invasion. Itu Break Invasion tuh salah satu acara yang kita undang semua orang invasi ke daerah tertentu, misalkan di Bali, itu kita kumpul dan itu saling kenal dan saling exchange, saling battle, saling cipher, ngasih unjuk kebolehan mereka, dan itu seru banget. Jadi orang saling terinspirasi, saling wah kerennya gerakan itu, terbawa, termotivasi, pengen jadi lebih baik. Tuh. Jadi belajar satu sama lain ya, akhirnya mungkin stylenya yang di daerah mana tuh ternyata ada style baru nih, keren juga nih, yang bisa saling share, saling belajar ya. Tuh. Ada yang dari Bali tiba-tiba pakai gerakan kecak gitu, terus dicampur sama gerakan dance-nya. Dari Aceh atau dari Padang tiba-tiba dia bawa gerakan saman dicampur sama dance-nya gitu kan, dia jadi kayak ada percampuran lagi gitu, ada urbanisasi lagi, karena hip hop tuh memang saling mengenal perbedaan gitu.
tanpa kita bicara agama, tanpa kita bicara ras, tanpa kita bicara lain-lain, karena manusia itu sudah majemuk, sudah berbeda-beda, tapi kita kumpul tanpa membeda-bedakan itu. Jadi hip hop itu harus ada untuk akulturasi dan untuk menginspirasi setiap orang yang menonton supaya jadi lebih baik gitu ya. Betul, hip hop itu pemersatu. Iya, nomor Keren satu. banget, soalnya kan kalau kita nggak ngerti ya, aduh ini hip hop kok gayanya banyak banget ya, jujur kalau saya ngeliatnya, aduh gila nih, kadang-kadang saya tanya nih sama anak-anak hip hop, ini bedanya apa ini sama itu, kok gerakannya lain gitu ya, oh ternyata memang banyak. Itu yang negatif tuh, itu yang negatif. Jadi teman-teman juga harus jangan sampai cari-cari perbedaan atau mana yang benar, mana yang salah. Kalau udah dapat satu knowledge, yang penting kan ngerti ya kan. Oh ini misalkan namanya ini gitu, misalkan namanya Smurf. Oh enggak, menurut dia namanya itu bukan ini. Nah itu udah mulai ada pertentangan. Hati-hati yang sama seperti itu. Karena apa? Karena itu nggak bikin maju, itu bikin mundur. Jadi bikin mungkin banyak istilah tapi satu gerakan, tapi sebenarnya sama aja. Sebetulnya sama aja, dan great minds think the same. Jadi jangan seakan-akan dijadikan hak paten gerakan tersebut. Memang kita harus ngehargain siapa yang buat, memang betul. Tapi harusnya saya juga sering ngobrol sama yang buat, sama mereka-mereka yang jadi original movementnya. Kita mengakui mereka, tapi mereka juga nggak boleh egois untuk bisa mengotak-ngotakan manusia atau mengotak-ngotakan teman-teman yang jadi murid-murid di sini. Akhirnya mereka bingung. Kan harusnya mereka kayak oke, di gue versinya namanya ini dan ini menurut saya saya bikinnya tahun sekian. Kalau emang ada buktinya kita akuin gitu. Jadi memang versi itu boleh beda-beda, tapi semuanya jadi satu. Ya. Betul. Ini nih, Mas Hamdi nih sebagai, aduh nggak enak ya kalau ngomong old generation, sebagai senior gitu ya. Sebagai senior nih, ini kan sekarang banyak nih generasi muda, dan hip hop ini kalau kita bisa bilang di Indonesia ini lagi in-innya nih gitu ya. Entah orang bilang sebenarnya hip hop, tapi mungkin ada yang K-pop lah, ada yang breaking, ada yang b-boy. Nah, Mas Hamdi sendiri sebagai senior nih punya pandangan apa sih? Karena kan sekarang kan generasi muda ini sering banget, banyak banget, cepet banget belajar dari sosial media, terus dari banyak sumber gitu ya, yang akhirnya informasinya banyak banget yang mereka terima. Mungkin ada suggestion nggak sih buat Mas Hamdi gitu loh untuk generasi muda? Kalau belajar tanpa guru itu udah pasti nyasar, apapun itu. Jadi kalau belajar harus punya guru. Dan kalau belajar sama guru itu jangan sampai nanti gurunya dianggap benar atau salah. Kalau udah belajar tentukan ilmu dari guru yang ini, catat kelebihan-kelebihan yang dia dapat apa. Lalu kalau belajar nanti ada guru lain, oh guru lain nih versinya beda. Tapi jangan disalahkan, karena memang versi orang beda-beda. Dan perbedaan itu justru jadi jadi sesuatu yang justru menarik. Jadi kayak wah seru ya, di sana caranya begini loh, tapi di sini gini. Karena manusia kan saling mereka kan kita warna kulit kita aja beda, dan kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang indah gitu. Yes, betul. Kita harus dengan rasa kasih sayang satu sama lain, itu tuh penting banget. Seru banget nih, jadi makin penasaran, makin pengen belajar hip hop gitu ya. Cuman kayaknya badan saya nggak hip hop banget. Pusing nanti yang ngajarnya, bukan saya nggak harus punya badan hip hop, tapi menikmati hip hop aja udah bisa nikmati hip hop terus gitu. Jadi nggak usah khawatir. Saya takut nanti saya belajar sama Mas Hamdi yang menyerah sama saya. Malah enggak. Justru saya malah senang banget ngajarin hip hop ke orang-orang yang belum pernah tersentuh sama hip hop. Asik ya. Lebih kayak ngasih vibe-nya gitu. Nih loh, positif energinya di sini loh, ini serunya di sini gitu. Jadi itu justru yang aku pengen tularin ke teman-teman semua. Jadi kan positif tuh menular gitu, negatif pun menular. Jadi kita jangan sampai tertular sama hal-hal yang buruk ya. Karena apalagi nih sekarang zaman pandemi begini kan, kita harus juga jaga satu sama lain apa segala macam. Tapi positif energi itu harus kita tularkan terus, kita kasih ke orang-orang, dan orang-orang jangan dibikin takut. Karena apa? Karena kalau misalkan orang awam udah takut belajar hip hop, wah hip hop tuh harus begini, nah, orang akhirnya udah alergi. Karena zilenial, mereka nggak mau tuh belajar sesuatu yang nakutin. Mereka pengennya sesuatu yang fun. Ya kan? Wah gitu kan, macam-macam sekarang gerakan-gerakan baru yang kita juga harus keep up sebagai generasi-generasi yang zaman sekarang gitu.
Ini sebentar lagi ini ada yang nanya nih, bedanya tari TikTok sama hip hop. Iya. Bedanya real style, real dan hip hip hop sama toppers. Ini cuman apa ya, cuman environment-nya lah sekarang yang beda, medianya lah sekarang beda. Kalau dulu kan orang ada dunia real, sekarang ada dunia maya juga. Orang ngedance di dunia maya, bikin kreasi, bikin video, bikin konten. Dan aku rasa itu berdasarkan tren. Jadi kalau ada yang bisa keep up sama trennya, kita jangan hate, kita jangan marah. Kita dukung justru anak-anak muda selama mereka berkreasi, kita kasih jempol. Gitu. Keren banget. Selama kreasinya positif ya Mas Hamdi ya. Betul. Jadi dibanding kita ngepost curhatan-curhatan, komplain-komplain, lebih baik kita ngedance deh ya. Belajar yang baru. Kayaknya kan sekarang juga banyak banget nih. Maksudnya banyak banget guru-guru senior kayak mungkin ya Mas Hamdi dan yang lain-lain juga banyak banget pengen banget untuk sharing, untuk banyak banget materi-materi yang kalau saya lihat di sosial medianya juga banyak ya yang untuk di-sharing ya. Jadi enak banget sebenarnya untuk saat ini, untuk generasi muda ini di masa pandemi ini, untuk mereka tuh belajar banyak dari guru, para suhu gitu ya, yang nyarinya malah lebih gampang ya, gak usah ngejar-ngejar sampai ke Jakarta gitu ya Mas. Ngobrol sama siapa aja, kapan saja, di mana saja. Ya betul. Gitu. Ada pesan nggak nih Mas sebelum ini? Oh ini ada pertanyaan, Mas Hamdi pernah nggak tertarik untuk mencoba genre lainnya? Kalau memang pernah, genre apa aja yang udah pernah dicoba dan menariknya apa? Aku pernah banget pengen belajar salsa. Ballroom dancing, salsa itu pengen banget belajar, pernah. Dulu sama temen namanya Faye, itu dia jago banget tuh. Terus kalau genre yang di street dance sudah nyobain semua, tapi memang jatuh cintanya sama popping, locking, sama breaking. Kalau itu old school style memang kan, sesuai sama era aku. Kalau di luar street dance, yaitu salsa, sama kalau Indonesia aku sempat pelajarin, tapi lebih ke fundamental pola berpikir dan ideologi, kayak filosofinya lah. Itu tari-tari tradisi aku sempat pelajarin, tari Jawa, tari Aceh, tari banyak sampai se Indonesia tuh saya sempat ngulik, belajar dikit-dikit gitu. Tapi walaupun untuk ngegerakin mungkin aku agak malu ya, karena nggak bagus-bagus amat. Gitu. Tapi it's okay, yang penting kita nyoba ya, karena pengalaman sih ya Mas ya. Betul. Tinggal nanti nyoba genre lain-lainnya lagi Mas, ditambah Mas. Terlalu tuh justru kalau kayak experience nyobain gerakan tuh kayak makan juga kan, makan tuh wah rasanya kalau gerakan kayak wah gitu ya, gitu. Itu kan ada euforia yang kita rasain. Ya jadi seru banget gitu ya. Kalau nggak pernah nyoba, cuma penasaran doang, kayak ngeliat sesuatu dari kaca window shopping doang gitu, nggak pernah dicoba kan, nggak pernah tahu ya. Betul. Gitu. Ini Mas, kalau ada yang mau tanya lagi bisa langsung nanya di chat ya, di sini ya. Sebelum kita akhiri, Mas Hamdi ini sambil terakhir nih, kita mau tanya pesannya Mas Hamdi nih buat generasi muda saat ini. Pesannya di saat masa pandemik ini apa sih? Mungkin ada suggestion yang mungkin mereka bisa lakukan untuk kembali lagi ya, stay positif, untuk membentuk Indonesia ini dancer-dancernya bersatu, nggak musuh-musuhan, nggak kelompok-kelompokan gitu loh. Nah, apa pesannya Mas Hamdi? Dan juga untuk anak-anak mungkin yang sedang belajar, tapi kan biasanya kita semua belajarnya ke studio, ketemu banyak orang, rame, temen peluk sana sini, high five sana sini, ya nggak? Terus dengerin musiknya asik, suaranya kenceng, di mana-mana bisa. Tapi sekarang semuanya di rumah. Mungkin anak-anak yang lagi belajar, mungkin mereka merasa jenuh dan stres di rumah, padahal tapi mereka senang banget nari. Jadi gimana nih? Ada suggestion atau ada nasihat apa nih buat anak-anak? Ini salah satu cerita juga aku mau sharing ya, apa yang aku lakuin di era pandemi ini dari segi dance. Kalau dari segi ekonomi, aku punya restoran, aku udah gaspol tuh mesti berhasil. Jangan sampai kita kalah sama keadaan sulit ini, kita terus pertahankan supaya pegawai yang kerja juga, teman-teman yang ada di dalam usaha tersebut bisa terus jalan. Di dance pun aku Kita sebutin Mas sekalian nih, promo iklan, kita bully kan? bully bener. Boleh ya? Dicoba.
Harus dicoba kalau lagi di Jakarta main-main mesti bawa pulang tuh buat dicobain. Penting banget, bisa pesen juga gitu ya, bisa cek IG-nya Mas Hamdi, cek IG-nya King Kebuli, itu saya setiap kali lihat itu ya. Karena UMKM itu salah satu penopang ekonomi zaman sekarang. Ini sekarang 70% ekonomi Indonesia atau 60% itu didukung sama UMKM. Jadi UMKM itu salah satu support kita lah buat negara kita. Nah dari segi dance, aku sekarang lagi bekerja sama dengan Kemenpora, udah lama, udah bekerja sama tuh dari tahun 2012 itu. Nah kita itu ngobrol sama teman-teman Kemenpora bahwa ini ada keadaan seperti ini dan mereka pun perhatian, khususnya dari Deputi 3. Dari Deputi 3 itu mereka bilang bahwa mereka akhirnya mengadakan program si Extreme Dance Challenge ini, itu pengen bahwa teman-teman semua anak murid sekolah yang di rumah aja, mereka tuh jangan sampai diem aja, tapi mereka ikutan kompetisi ini. Nah kompetisi ini terus terang aja bukan di bukan di branding sama bisnis apapun, bukan di branding sama, ini pure dari pemerintah dan memang supportnya full dari pemerintah. Semoga teman-teman se-Indonesia tuh bisa aktif tetap bergerak gitu di sini, karena memang di era seperti ini yang kita bisa lakuin adalah tetap bergerak. Kalau kita diem di tempat, kita nunggu keadaan sampai beres, itu kita nggak akan bisa berevolusi atau menyesuaikan diri sama keadaan. Kita sangat sedih lah keadaan sekarang seperti ini di dunia dance, apalagi teman-teman di satu perjuangan ya di dunia dance itu banyak sekali yang industrinya mati suri. Dancer industri, dancer yang memang ngajar di sekolah-sekolah, itu industrinya kan mati suri. Tapi gimana sekarang kita tetap bergerak, tetap nggak mau kalah sama keadaan, karena manusia tuh harus bisa berevolusi sama keadaan, dan aku rasa ini saatnya. Jadi ya itu yang aku lagi lakuin sekarang adalah mendukung program pemerintah tersebut, khususnya dari Kemenpora Deputi 3, buat teman-teman semua bisa join tuh ke situ, ke acara Extreme Video Challenge. Ada kategorinya, ada banyak, bebas untuk amatir juga, ada juara dari best like, ada juara dari kreasi, ada juara dari hip hop tradisi dan lain-lainnya. Jadi teman-teman mudah-mudahan tahu nih infonya dan bantu juga aku nyebarin info ini ya gitu. Gimana Miss, kedengeran suaranya? Iya. Karena saya sempat lihat nih, ini keren banget gitu ya. Kita juga seneng banget nge-share. Jadi anak-anak juga ya hasrat buat TikTokannya gitu ya. Itu lebih menghasilkan ketika mereka join dance challenge. Mereka juga mengasah kemampuan mereka di rumah gitu ya. Toh mereka masih punya guru-guru mereka yang siap untuk mensupport ya. Saya tahu ya, dancer itu guru-gurunya itu luar biasa lah. Mereka tuh sepenuh hati, kalau nggak mungkin jadi guru dance gitu ya. Masih banyak jalan lain yang lebih luar biasa dibanding jadi guru dance. Jadi kalau udah jadi guru dance tuh panggilan banget ya Mas ya. Betul, benar. Gitu. Jadi enak banget nih untuk ngikutin Extreme Dance Challenge-nya gitu ya. Jangan lupa bisa dicek juga di Instagramnya Mas Hamdi. Yes. Nanti yang mau ikutan bisa mungkin tanya gurunya untuk bisa join, atau mungkin guru-gurunya juga mau join gitu ya, untuk jadi contoh buat murid-muridnya untuk positif gitu ya. Extreme Dance Challenge kan bikinnya one on one ya Mas ya? Satu aja untuk solo aja, untuk sendiri. Nggak mega crew gitu ya? Nggak cukup frame-nya. Oke, thank you banget Mas, thank you banget pesan-pesannya. Ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya kita simpen aja gitu ya. Kalau mau nanti kita di volume 2 dengan Mas Hamdi gitu. Boleh. Thank you banyak Mas. Jangan lupa sekali lagi, bagi yang pengen tahu nih, pengen tanya Mas Hamdi lebih banyak, lebih personal kali ya, tanyanya tentang hip hop ya. Jangan nanya, Mas udah punya istri belum, anaknya berapa gitu ya. Itu kan kadang-kadang rahasia gitu. Tapi boleh di follow account-nya Mas Hamdi di @hamdifabas. Jangan lupa King Kebulinya juga di follow, B-Boy Indonya juga di follow. Ada banyak banget ya, luar biasa. Memang kalau udah senior itu banyak banget, semuanya bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu ya. Gitu. Jangan juga di follow juga account-nya Step Up Performing Academy ya, jangan lupa gitu ya, di account ini jangan lupa di follow ya guys gitu. Thank you banyak Mas Hamdi gitu, hatur nuhun gitu. Terima kasih. Sami-sami.
Terima Walaupun kasih banyak semua. kendala, Ya. tetap bersedia buat live bareng kita, ngobrol-ngobrol seru bareng kita. Thank you so much. Dan Ya. ya, kita akan Sampai ketemu di Extreme Dance Challenge ya. Aku pengen banget lihat teman-teman dari BIDC, dari Step Up banyak yang join nih. siap. Ini Oke. kita udah ngangguk, udah mau ikutan lagi. Oke. Siap. Kita bisa lihat postingannya dari IG live ini di YouTube-nya Step Up Performing Academy. Kita akan kemas lagi, kita akan post ulang di YouTube-nya Step Up Performing Academy. Jadi jangan lupa juga subscribe ya YouTube-nya supaya kita bisa kontak terus. Thank you Mas Hamdi sekali lagi. Selamat malam.